A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Adik-adik, sebelum belajar mari kita berdoa. Semoga Allah karuniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Bismillah. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Nah, hari ini kita akan belajar kembali pelajaran fikih. Sebelumnya kita telah mengetahui bahwa seorang laki-laki yang sudah balik, yang berakal dan dia mampu, dia wajib untuk sholat berjamaah di masjid. Nah, akan tetapi ternyata adik-adik ada beberapa sebab atau uzur yang membolehkan seorang laki-laki tersebut tidak harus sholat berjamaah di masjid. Nah, hari ini kita akan belajar apa saja sebab-sebab atau uzur yang membolehkan seseorang laki-laki tidak sholat berjamaah di masjid. Sebab-sebab tersebut dibagi ke dalam dua kelompok. Yang pertama yaitu sebab umum, yang kedua sebab khusus. Sebab umum apa saja? Yang pertama yaitu ketika hujan deras. Nah, ketika hujan sangat deras dan dikhawatirkan membahayakan seseorang untuk keluar rumah, maka seorang laki-laki diperbolehkan untuk tidak pergi ke masjid. Kemudian yang kedua yaitu hujan salju. Hujan salju yang sangat dingin dan membahayakan orang apabila keluar rumah, maka itu juga bisa menjadi uzur atau sebab seseorang untuk tidak pergi ke masjid. Yang ketiga yaitu malam yang sangat dingin. Jadi di beberapa negara tertentu yang mereka mengalami musim dingin, terkadang seseorang tidak kuat untuk pergi keluar rumah untuk sholat berjamaah di masjid. Nah, itu merupakan salah satu uzur yang membolehkan dia untuk tidak pergi ke masjid. Yang keempat yaitu angin yang sangat kencang yang bisa membahayakan nyawa seseorang. Itu juga menjadi sebab atau uzur seseorang tidak ke masjid. Yang kelima misalnya terdapat lumpur atau banjir yang menggenang di lingkungan sekitar kita dan itu memberatkan seseorang untuk pergi ke masjid. Maka itu menjadi uzur syar'i, diperbolehkannya seseorang untuk tidak ke masjid. Kemudian yang terakhir contohnya yaitu apabila terjadi bencana, baik itu bencana gunung meletus atau bencana alam yang lainnya. Nah, kemudian selanjutnya sebab-sebab khusus. Yang pertama yaitu sakit. Jika seseorang sakit dan tidak mampu untuk berjamaah di masjid, maka dia boleh sholat di rumah. Yang kedua yaitu jika seseorang terancam jiwa, harta, atau kehormatannya, maka dia boleh sholat di rumah. Yang ketiga yaitu menahan hadas. Jadi seseorang yang menahan hadas ingin buang air besar atau buang air kecil, maka dia juga mendapatkan keringanan untuk tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Misalnya Mas Uwi ingin pergi sholat berjamaah di masjid, tapi tiba-tiba Mas Uwi sakit perut, ingin buang air, maka Mas Uwi diperbolehkan untuk menyelesaikan hajatnya dulu, untuk buang air terlebih dahulu. Ya, Mas Uwi tidak harus memaksakan diri untuk ikut sholat berjamaah di masjid. Kemudian yang keempat yaitu kantuk yang sangat berat. Jika seseorang laki-laki sudah waktunya sholat berjamaah di masjid tapi dia mengalami kantuk yang sangat berat, misalnya dia habis menyetir selama berjam-jam dan dia belum tidur, dia mengalami kantuk berat, dia tidak sanggup kalau harus berjamaah di masjid, maka dia mendapatkan uzur untuk tidak sholat di masjid. Nah, jadi itu ya adik-adik, ada sebab-sebab atau uzur syar'i yang membolehkan seseorang laki-laki untuk tidak berjamaah di masjid. Dan sungguh maha pemurah dan maha penyayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang terbiasa melakukan ketaatan akan tetap mendapat pahala-pahala ketaatan itu secara sempurna.
meskipun dia tidak bisa melakukan ketaatan tersebut disebabkan karena uzur-uzur yang syar'i. Dalil tentang rukhsah atau keringanan ini yaitu firman Allah Ta'ala dalam surat At-Taghabun ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian sesuai kemampuan kalian. Nah, sekarang tugas untuk adik-adik sebutkan 8 sebab atau uzur yang membolehkan seorang laki-laki untuk tidak sholat berjamaah di masjid. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.